Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang fisika. Kali ini kita akan membahas tentang celah ganda dan juga kisi, ya. Langsung aja ke problem soalnya. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal dengan jarak D, ini jarak antar celahnya ya, itu 0,02 mm. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 10 cm dari celah. Ini jarak antara celah ke layar. Diketahui jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri dan ke garis gelap pertama sebelah kanan adalah 7,2 mm. Panjang gelombang cahaya berarti minta lambdanya ya. Ini berapa nanometer dalam satuan nanometer. Ini kalau kita ilustrasikan gambarnya, katakanlah ini layar. Di sini celahnya. Ini ada celah ganda. Ini jarak antara celah tadi D. Nah, di sini ada terang pusatnya tentunya. Di sini terang pusat. Di sini nanti katakanlah terang satu. Di sini juga ada terbentuk terang satu juga, tapi sebelah kiri. Seterusnya ini ada terang dua dan seterusnya ya. Nah, tapi antara terang itu ada gelap ya. Jadi bisa kita buat di sini ada gelap satu, mungkin di sini juga ada gelap satu, tapi untuk yang sebelah kiri, jadi kanan kiri. Nah, antara terang pusat ke terang satu itu kan Y. Sedangkan terang pusat dengan terang satu ada di tengah-tengahnya itu gelap satu. Nah, berarti setengah Y di sini. Ini setengah Y jadi adalah Y juga jadinya. Setengah tambah setengah jadi Y. Jadi kalau kita lihat rumus dari persamaan celah ganda ini, dy per L sama dengan n lambda. Nah, n-nya ini kita ambil 1 jadinya. Ya. Kenapa? Karena dari dari gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan. Jadi kiri dan kanan. Nah, langsung aja kita menyelesaikannya. Ini kita rubah dulu satuannya, kelihatannya ini dalam milimeter banyak kan ya. Kita rubah milimeter dulu semuanya. Jadi kalau di sini D-nya katakan di sini 0,02 mm, Y-nya di situ ganti 7,2 mm per. Nah, L-nya 10 cm. Dari cm ke meter dikali 10 ini kita ambil jadi 100 ya. Milimeter, centimeter ke milimeter. N-nya tadi kita ambil 1, ini jadikan lambda. Nanti satunya dalam milimeter semuanya. Kita bisa hitung ya. Di sini 7,2-nya itu dikali 2, jadi 14,4. Tapi di sini ada di atas itu kan 10 min 2 ya. Tapi dikali lagi dari yang bawah itu 100 naik ke atas jadi 10 min 2 juga. Ini sama dengan lambda. Jadi kita dapatnya jawabannya 1,44 kali 10 pangkat. Nah, sini kan minusnya jadi minus 4, 1 jadi minus 3 ya. Ini satuannya milimeter. Nah, kalau kita rubah ke meter, ini 1,44 kali 10 min 3. Kita kali dengan 10 min 3 lagi supaya rubah ke meter, sehingga hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini meter. Tapi diminta nanometer. Jadi kalau dalam nanometer, coba kita buat sini ya. Ini 1,44 tadi kita kali 10 pangkat minus 6 dikali. Nah, dari meter ke nanometer, nano itu 10 min 9 ya. Berarti kalau dia dari atas ke bawah berarti dia dikali 10 pangkat 9. Nah, ini kali 10 pangkat 9 nanometer. Nah, kita peroleh hasil ini 1,44 kali 10 pangkat 3 nanometer, atau kalau kita buat ini jadi 1440 ya nanometer. Nah, ini jawabannya. Nah, coba silakan diperhatikan. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk berikutnya ini tentang percobaan Young atau celah ganda. Jika jarak antara kedua celah dijadikan setengah kali semula, maka jarak antara dua garis gelap yang berurutan, ini Y-nya ya, akan menjadi berapa kali semula. Jadi sebenarnya rumus yang tadi juga kita gunakan.
Tapi di sini ada yang dirubah. Nah, yang dirubah apanya? Nah, di sini jarak jika jarak kedua celah dijadikan dengan setengah kali semula. Jadi katakanlah di sini di aksennya itu adalah setengah dari D gitu, setengah kali semula. Ya. Nah, diminta Y aksennya ini berapa kali Y-nya. Oke, kita rumusnya tadi DY per L sama dengan N lambda. Ini kita kasih 1 ya tadi ya. Jadi 1 seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan lambdanya kan tetap. Jadi sumber cahaya yang monokromatik itu sama. Jadi kita bisa buat sini lambda aksen sama dengan lambda. Kalau gitu ini D aksen ya kali Y aksen per L. Nah, L aksen itu akan sama dengan L juga sebenarnya. Ya, ini DY per L. Ini sama karena nggak diubah jarak antara celah ke layar. Nah, oke, lalu kita buat sini Y aksennya D aksennya itu 1/2D kali lambda. Bukan lambda, maksudnya Y aksen. Y aksen ini sama dengan D kali Y. Nah, ini bisa cari D-nya sehingga kita peroleh Y aksennya adalah 2Y. Oke, jadi 2 kalinya, 2 kali semula. Oke, ini coba dipahami nanti ya. Nanti kalau kurang jelas diulang kembali, lihat lagi bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini suatu cahaya menerangi celah ganda yang memiliki jarak antar celah. Nah, ini D-nya, jarak antar celah. Kita kasih warna merah mungkin. Ini D. Sedemikian hingga terbentuk pola gelap terang pada layar yang berjarak ini L-nya, ya 60 cm. Ketika pemisahan antara pola terang itu Y ya, maka panjang gelombang yang digunakan bertanya lambdanya. Oke, untuk menyelesaikan ini kelihatan semua dalam cm ya. Jadi kita samakan dalam cm dulu semua. Nanti setelah itu kita rubah ke nanometer karena jawabannya harus dalam nanometer, nm. Oke, langsung saja. Rumusnya juga masih yang sama. DY per L sama dengan lambda ya. Nah, DY itu dikatakan 0,1 di soal. Kemudian Y-nya diambil 0,048 cm. Per L-nya udah jelas itu 60. Nah, ini sama dengan lambda. Nah, jadi ini harus pintar hitung-hitungan ini. Nah, 4 ini kan sebenarnya 10 pangkat min 1. Nah, kalau yang ini 48 kali 10 pangkat berapa ya? 1, 2, 3 ya. Jadi pangkat min 3. Nah, kemudian ini 60-nya berarti 6 kali 10 pangkat 1. Nah, 48 kita bisa bagi dengan 6. Nah, berapa itu? 48 kali 6. Ya, 8 ya. 8 kali 6 kan 48 itu lambda. Sehingga kita dapat peroleh lambdanya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1 lagi. Ya, karena dari bawah ke atas. Sehingga dapatnya 8 kali 10 pangkat minus 5. Tapi ingat, ini satunya masih cm. cm ya, cm. Nah, kita rubah dulu nih cm-nya. Jadi kan ini 8 kali 10 pangkat min 5. Tadi kan masih cm nih. Kita rubah dulu ke meter ya, biar mudah ya. Kalau rubah ke meter berarti 8 kali 10 pangkat 5. Ini cm-nya ke meter berarti 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini baru satuannya meter. Sehingga kita peroleh 8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, itu baru meter, tapi diminta nanometer. Berarti 8, 10 min 7. Ini kali 10 pangkat berapa tadi? 9 ya. Baru nanti nanometer. Sehingga kita dapatnya adalah 8 kali 10 pangkat pangkat 2 ya, nanometer, atau 800 nanometer ya. Nah, itu untuk soal yang ini. Oke, kita tapi sebelumnya coba diperhatikan sebentar. Ini bisa diposisikan, dicoba pahami dulu. Oke, lanjut ini ke nomor berikutnya. Seberkas sinar monokromatis. Nah, ini panjang gelombang dikasih tahu. Nah, di sini kisi ya. Jika spektrum orde kedua berarti N-nya 2 membuat sudut 30 derajat. Nah, ini sudah 30 derajat tetanya dengan garis normal kisi. Maka kisi digunakan. Nah, di sini minta N besarnya ya. Kasih tahu lambdanya.
Nah, ingat rumusnya itu adalah sebenarnya sih awalnya kan di sin theta sama dengan n lambda kan gitu. Tapi d-nya ini sama dengan apa? D-nya seper n. Jadi d di sini adalah seper n. Karena d tadi kan jarak antara celah. Ini jadi 1 per n. Nah, di sini sinnya sin 30 derajat. Nah, sama dengan. Nah, di soal sini katanya order kedua, ini kasih 2 kali lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7, ini satuannya meter. Oke, lanjut ya. Ini jadi seper n sin 30 apa? Setengah ya. Setengah sama dengan ini 10, berarti 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, berarti kita bisa dapat 1 per 2n sama dengan 1 per, nah bisa seperti ini, jadi 2n kali 10 pangkat min 6, ini kali silang aja, ini kan per 1 sama 1, berarti n sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat min 6. Atau bisa disederhanakan 1 bagi 2 itu 0,5 ya, berarti 0,5 kali 10 pangkat 6, sehingga dapat n nya itu 5 kali 10 pangkat 5. Tapi di sini garis per meter, karena tadi kita pakai satuannya meter. Tapi diminta di soal adalah jumlah garis per sentimeter. Nah, meter rubah ke sentimeter berapa itu berarti? Iya, ini kan tadi garis kan per meter, kalau rubah ke sentimeter berarti 100 ya, 100 cm, sehingga kita peroleh 5 kali 10 pangkat 3 ya, ini garis per sentimeter. Atau berapa itu? Ya, 5.000 garis per sentimeter ya, seperti ini. Bisa coba dipahami ya. Oke, ini soal yang ini. Ya, silakan diposisikan dulu, di pause ya, kemudian coba dipahami, baru kita bisa bahas lagi. Oke, next kita lanjut yang nomor, mungkin ini terakhir lah, satu lagi soal lagi ya. Ini sebuah monokromatik ya, sinar ya, panjang gelombang lambdanya kasih 400 nanometer, ini 400 nanometer, ini lambdanya, kurang besar ya, kita besarkan. Menyinari secara tegak lurus kisi, nah ini n-nya ya, tapi dalam sentimeter. L-nya jarak ini juga pada jarak 20 cm dari kisi, letakkan layar, arti L sini. Kemudian jarak antara garis gelap dan terang yang berdekatan, berarti itu setengah ya, karena kan tadi terang ke terang, misalnya di sini ada ini katakanlah terang pusat, sini terang 1. Nah, di sini ada namanya gelap. Nah, terang pusat ke terang 1 itu Y. Nah, berarti ini kan pertengahan. Berarti gelap ke terang, misalnya ke terang pusat, berarti apa? Setengah Y. Oke, jadi N-nya ganti setengah nanti. Oke, langsung ya kita buat sini. Sebenarnya rumus awal ini kan, kalau yang celah ganda kan DY per L sama dengan N lambda gitu. Nah, tapi di sini D-nya ganti seper N. Ya, jadi maka nanti seper N ya, ini jadi Y per L sama dengan N kali lambda. Nah, N-nya udah jelas itu, kita rubah sentimeter aja semua. Jadi ini 1 per 5.000 ya, garis per sentimeter. Nah, Y-nya itu dikatakan kita belum tahu ya. Ini kita cari dulu Y-nya, berarti kita cari Y per L. L-nya 20. Nah, satunya sentimeter udah sesuai. Nah, N-nya kita ambil setengah. Lalu lambda gimana? Nah, lambdanya ingat tadi ini masih dalam nanometer nih, 400 nanometer. Nah, coba rubah ke meter dulu, kali 10 pangkat min 9 ya, meter. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kalau kita rubah ke sentimeter, nah meter ke sentimeter kan dikali 100, itu 10 pangkat 2 ya, ini sentimeter. Jadi kita peroleh 4 kali 10 pangkat minus 5 cm ya. 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, silakan kita hitung ini. Mari kita hitung ini. 2 coret jadi 10. Nah, jadi Y-nya sama dengan, ini kan 50.000 ya.
5 kali 10 pangkat 4 lah ya. Kita buat ini 10 pangkat 4 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, hasilnya berapa ya ini? Berarti 20. 4 kali 5-nya 20, 5 kali 4 ya. Ini 10 pangkat minus 1 atau berapa ya? 2 ya. Ini kan 2. Satunya apa? Sentimeter. Kalau dirubah ke milimeter, tentu dikali kali 10 ya. Jadi 20 milimeter. Maka hasilnya adalah 20 ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.